Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tentang proses bisnis bakso bakar Bledek yang disusun oleh saya sendiri, yaitu Ahmad Alfredo Armanto. Ya, pada presentasi ini topik pembahasan yang akan dibahas ada 6, yaitu awal mula, lalu procurement, production, marketing, sales, dan logistik. Oke, memasuki topik yang pertama, yaitu awal mula. Nah, awal mula usaha bakso bakar Bledek ini didirikan oleh Bapak Ivan Fardian. Alasan beliau kenapa memilih bisnis bakso bakar karena sekitar 2 tahun lalu ketika beliau datang ke Yogyakarta belum ada yang berjualan bakso bakar. Padahal di kota Solo sendiri yang merupakan tempat kelahiran beliau, sudah hampir di setiap sudut jalan banyak yang berjualan bakso bakar. Untuk nama usahanya sendiri dinamakan bakso bakar Bledek. Selain agar mudah dikenal, nama khas lain dari yang lain. Nama tersebut diambil karena rasa sambalnya yang pedas dibuat dari cabai asli. Nah, beliau telah mengelola modal untuk usaha tersebut dengan sebaik mungkin. Pendapatan yang telah didapatkannya selama ini sudah cukup lumayan. Nah, pengelolaan yang cukup baik telah diterapkan dalam usaha ini. Usaha yang maju akan menghasilkan keuntungan yang lebih banyak. Selain itu, juga dapat memberi peluang yang luas bagi mereka yang belum memiliki pekerjaan. Nah, lalu deskripsi produk. Nah, produk bakso bakar Bledek adalah bakso bakar dengan berbagai tingkat pedas yang bisa disesuaikan dengan selera para konsumen. Dan pedas baksonya murni berasal dari cabai, bukan merica. Dalam satu tusuk sate berisi 5 butir bakso dengan harga yang cukup terjangkau, sehingga bakso bakar ini sangat aman untuk dikonsumsi oleh semua kalangan umur, dimulai dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Jadi tingkat kepedasannya ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing pelanggan yang membelinya, dan harganya pun terjangkau murah, yaitu satu tusuknya Rp1.000. Nah, selanjutnya procurement atau persediaan. Nah, procurement atau persediaan yaitu instalasi sarana penunjang berkaitan dengan tata letak layout yang termasuk dalam anggaran investasi. Nah, pemasangan sarana penunjang tersebut meliputi listrik, air, telepon, dan lain-lain. Namun dalam hal ini, karena rumah yang digunakan untuk produksi bakso bakar Bledek adalah rumah kontrakan, maka sarana penunjang tersebut sudah tersedia. Nah, ini adalah merupakan daftar barang-barang yang digunakan dalam persediaan usaha bisnis bakso bakar Bledek. Nah, persediaannya sendiri mempunyai 15 barang untuk persediaannya, yaitu yang pertama spanduk, ada gerobak, meja, kursi plastik, kompor gas, pemanggang, toples tempat bumbu, sendok, kipas angin, panci besar, baskom besar, blender, box plastik, freezer, motor, dan kipas sate. Nah, ini digunakan untuk persediaan pada usaha bisnis bakso bakar Bledek. Nah, selanjutnya adalah proses persediaan pada bisnis usaha bakso bakar Bledek. Nah, jadi dalam mempersiapkan produk yang akan dijual, usaha bakso bakar Bledek ini mempunyai 2 supplier, yaitu supplier bahan baku untuk pembuatan bakso dan supplier bahan baku untuk pengemasan produk bakso bakar Bledek. Dalam mendapatkan bahan baku tersebut, owner dari bakso bakar Bledek langsung mendatangi tempat supplier untuk melihat kualitas bahan baku yang akan digunakan dalam pembuatan produk. Kemudian setelah owner membeli kedua bahan baku tersebut dan membayarnya secara tunai, bahan baku tersebut langsung diantar ke tempat usaha bakso bakar Bledek. Pengiriman bakso bakar Bledek ini dikirakan memakan waktu 1 jam pengiriman untuk sampai ke tempat usaha. Jadi ini adalah proses bisnis dari usaha bakso bakar Bledek. Selanjutnya yaitu produksi. Nah, proses produksi di bakso bakar Bledek ini sangat diperhatikan, mulai dari proses pemilihan daging yang berkualitas, penakaran rempah-rempah, sampai bumbu-bumbu rahasia yang dibuat sangat menentukan cita rasa makanan yang akan dihasilkan.
Bahkan kebersihan dalam proses produksi pun tak luput dari perhatian sang pengrajik, sehingga diperlukan kejelian dan kesabaran serta sentuhan cinta dalam mengolahnya agar bakso yang diproduksi mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, yang selanjutnya yaitu mekanisme proses produksi. Jadi mekanisme yang pertama yaitu bumbu bakso dibuat khusus oleh Bapak Ivan Fardian. Nah, yang kedua, bumbu bakso tersebut dicampur dengan daging sapi, tepung kanji, telur hingga menjadi adonan bakso. Setelah adonan bakso tersebut jadi, lalu dibentuk bulat-bulat dan dimasukkan ke dalam air hangat. Nah, setelah baksonya dingin, lalu mulailah bakso ditusuk dengan tusukan sate. Nah, satu tusukan sate berisi 5 butir bakso. Nah, setelah sate tersebut ditusuk, lalu bakso tersebut dibakar dan dicampuri dengan bumbu yang telah disiapkan. Kemudian bakso bakar meledek siap untuk dijual. Nah, selanjutnya yaitu proses produksi yang menggunakan aplikasi Bizagi. Jadi ini lebih lengkapnya dari mekanisme proses produksi tadi. Nah, dalam proses produksi bakso bakar meledek, langkah awal pegawai bakso bakar meledek yaitu menyiapkan bahan baku sesuai dengan jumlah pesanan dari pelanggan. Setelah persiapan bahan baku telah disiapkan, langkah selanjutnya yaitu pembuatan bumbu adonan bakso oleh Bapak Ivan Fardian. Setelah bumbu sudah dibuat, langkah selanjutnya adalah pencampuran bahan-bahan untuk menciptakan adonan bakso. Lalu setelah adonan dibentuk menjadi bulat-bulat, bakso direndam ke dalam air hangat. Setelah adonan dingin, kemudian bakso ditusuk. Satu tusuk bakso berisi 5 buah. Setelah bakso sudah siap, bakso tersebut kemudian dibakar dengan bumbu khas milik Bapak Ivan Fardian. Setelah bakso bakar meledek sudah jadi, bakso bakar meledek ini dibungkus ke dalam sebuah kemasan sesuai dengan jumlah pesanan. Lalu kemasan dirapikan dan produk siap untuk dijual. Nah, selanjutnya yaitu marketing atau pemasaran. Nah, strategi pemasaran atau marketing mengenai bagaimana produk bakso bakar meledek dapat dikenal oleh konsumen yaitu melalui penjualan pribadi, personal selling, spanduk, dan sosial media, yaitu meliputi Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Nah, selanjutnya yaitu proses pemasaran pada usaha bakso bakar meledek menggunakan aplikasi Bizagi. Nah, jadi dalam proses pemasaran usaha bakso bakar meledek ini mempunyai 2 cara pemasaran, yaitu offline dan online. Nah, pemasaran offline dilakukan dengan 2 cara, yaitu berjualan di alun-alun Yogyakarta dan berjualan di outlet bakso bakar meledek. Sedangkan untuk pemasaran online juga menggunakan 2 cara, yaitu melalui sosial media dan marketplace. Untuk sosial medianya sendiri, mereka menggunakan Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Untuk marketplace-nya, mereka menggunakan Gojek dan Grab sebagai media promosi dari usaha bakso bakar meledek ini. Nah, yang selanjutnya yaitu sales atau penjualan. Nah, tempat-tempat berjualan bakso bakar meledek cukup strategis, yaitu seperti di alun-alun selatan dan alun-alun utara kota Yogyakarta, bundaran UGM, dan lain-lain, di mana tempat-tempat tersebut merupakan pusat keramaian aktivitas masyarakat kota Yogyakarta, baik pelajar, mahasiswa, maupun pegawai. Area pemasaran bakso bakar meledek juga sudah menyebar ke daerah Bantul seperti Serandakan dan Kasongan. Bahkan sudah sampai ke daerah Kulon Progo. Nah, selanjutnya yaitu proses penjualan usaha bakso bakar meledek menggunakan aplikasi Bizagi. Jadi, dalam proses penjualan usaha bakso bakar meledek, langkah awal prosesnya yaitu pembeli datang ke outlet atau ke tempat penjualan bakso bakar meledek. Lalu pembeli dapat membeli melalui 2 metode, yaitu membeli produk dalam satuan atau membeli produk secara massal. Jika membeli secara satuan, dapat membeli dan memesan secara langsung dengan mudah dan produk langsung disiapkan oleh pegawai. Lalu membayar langsung ke pegawai, pesanan pun siap diambil oleh pelanggan. Nah, jika membeli secara manual lebih dari 1 sampai 10 tusuk,
biasanya pembelian secara massal ini kebanyakan dilakukan dengan cara online, sehingga perlu persiapan dari pegawai untuk menyiapkan produk yang dipesan, dan pesanan akan disiapkan paling lambat 1 jam. Nah, setelah itu produk disiapkan, lalu si pembeli dapat membayar dengan 2 cara, yaitu transfer dan bayar langsung kepada pengirim produk, dan lalu si pembeli dapat struk pemesanannya, dan setelah itu produk akan dikirimkan sesuai dengan alamat yang tertera di keterangan pemesanannya. Nah, topik pembahasan yang terakhir yaitu logistik. Nah, bahan baku pembuatan bakso yang digunakan oleh Bapak Ivan Fardian ini berasal dari Pasar Pawiro Taman. Nah, karena menurut beliau jarak Pasar Pawiro Taman sangat dekat dengan tempat produksi, dan bahan baku yang disediakan pun mempunyai kualitas dengan harga terjangkau, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh Pak Ivan Fardian tidak terlalu banyak. Nah, jadi logistik ini juga bisa diartikan sebagai pengiriman. Nah, untuk proses pengirimannya nanti akan dijelaskan di slide yang selanjutnya. Nah, yang selanjutnya yaitu proses pengiriman pada usaha bakso bakar Bledek ini, dan menggunakan aplikasi Bizagi. Nah, jadi dalam proses pengiriman usaha bakso bakar Bledek, owner atau pegawai akan menghubungi pembeli untuk memastikan alamat yang dituju sudah sesuai dengan alamat pembeli. Nah, setelah alamat pembeli sudah benar, owner akan mengirimkan produk ke pembeli melalui Gojek atau Grab kepada pembeli. Nah, waktu pengiriman dilakukan paling lambat 1 jam setelah barang telah sampai kepada pembeli. Pembeli akan menerima untuk pembelian dan barang yang telah dipesan. Nah, jadi proses pengirimannya ini paling lambat memakan waktu 1 jam. Nah, jadi proses pengirimannya melalui 2 cara, yaitu secara langsung oleh pegawainya atau melalui pihak ketiga, yaitu Gojek dan Grab. Seperti itu. Ya, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyebutan dalam presentasi saya tadi, karena di sini saya juga masih belajar dan perlu banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan untuk mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.